Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Loviana Dian. Pemirsa, bentrokan antara dua kelompok terjadi di Kota Sorong, Papua Barat. Dan dilaporkan 17 orang meninggal dunia. Inilah bentrokan antar kelompok warga di Kota Sorong, Papua Barat Senin malam kemarin. Kedua kubu saling serang menggunakan senjata tajam dan lemparan batu. Tak hanya itu, akibat bentrokan, sejumlah kendaraan hangus dibakar. Bahkan tempat hiburan malam di Kota Sorong tak luput dari aksi pembakaran. Personel polisi yang diturunkan membubarkan bentrokan tak luput dari serangan. Sejumlah mobil polisi rusak jadi korban keberingasan. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan massa. Pasca bentrokan, tempat hiburan malam di Kota Sorong ditutup sementara. Petugas memasang garis polisi untuk mencegah mereka yang tak berkepentingan. Para karyawan untuk sementara tak bisa bekerja dan menunggu di sekitaran lokasi tempat hiburan malam. Sudah ada 15 orang teman kita yang belum ada kabar. Oh gitu ya. Yang itu siapa-siapa saja? LC ya? Tidak ada LC, kayaknya semua sudah di ini. Cuman tadi ada satu LC yang belum ada kabar dia. Oh jadi 15 orang ya di dalamnya? Sekitar 15 orang. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi ditemukan setidaknya 11 jenazah di lokasi tempat hiburan malam yang dibakar massa. Setelah dari tim pemadam ya, dari pemadam kebakaran dari Kota Sorong melakukan pemadaman, kondisi masih padam, kita belum bisa masuk. Setelah dipadamkan mereka melihat di dalam satu ruangan udah yang baru diketahui ya, ini belum pasti. Ini kemudian ada 11 jenazah di dalam satu ruangan. Iya, dibakar kan, dibakar di bawah. Untuk mencegah aksi bentrokan terulang, personel gabungan TNI Polri disiagakan berjaga di lokasi bentrokan. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Pemirsa, bentrokan antar kelompok warga di Kota Sorong, Papua Barat terjadi pada Senin malam. Kedua kubu saling serang menggunakan senjata tajam dan lemparan batu. Tak hanya itu, akibat bentrokan sejumlah kendaraan hangus dibakar. Bahkan tempat hiburan malam di Kota Sorong, Papua tak luput dari aksi pembakaran. Personil polisi yang diturunkan membubarkan bentrokan tak luput dari serangan. Sejumlah mobil polisi rusak jadi korban keberingasan massa. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan massa. Pasca bentrokan, tempat hiburan malam di Kota Sorong ditutup sementara. Polisi memasang garis polisi untuk mencegah mereka yang tak berkepentingan masuk. Para karyawan tak bisa bekerja dan menunggu di sekitar lokasi tempat hiburan malam. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi ditemukan setidaknya 11 jenazah di lokasi tempat hiburan malam yang dibakar massa. Untuk mencegah aksi bentrokan terulang, personil gabungan TNI, Polri disiagakan berjaga di lokasi bentrokan. Salah itu udah kapan di Facebook ya? Roti piring. Oh iya. Kita sudah terhubung dengan Chandri Andrew di Papua Barat melalui sambungan telepon. Selamat siang Chandri, bagaimana kondisi terkini pasca bentrokan yang terjadi di sana? Selamat siang, Lovi dan pemirsa. Pasca bentrok dua kelompok masyarakat di Kota Sorong yang terjadi Senin malam tadi, mengakibatkan salah satu tempat hiburan di Kota Sorong dibakar oleh massa. Dari data sementara atau hasil terakhir yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, di mana total korban menjadi 18 orang meninggal dunia, di antaranya satu pemuda dari kelompok penyerang yang dianiaya oleh kelompok pelaku penyerangan dari dalam tempat hiburan, dan
17 orang dilaporkan meninggal dunia akibat terjebak di dalam gedung tempat hiburan malam yang bernama Double O, di mana saat kejadian tersebut para korban tersebut tidak bisa menyelamatkan diri keluar gedung tersebut. Lofi. Apa yang terjadi di sana dan bagaimana kondisi terkini? Bisa diulangi? Kerusakan apa saja yang terjadi di sana? Bagaimana kondisi terkini pasca bentrokan? Baik, untuk kerusakan dalam bentrok kali ini, 2 unit mobil milik warga dibakar oleh massa dan 1 mobil polisi milik Polsek Sorong Timur turut dirusak oleh massa. Dan tadi malam aparat kepolisian dan Brimob dan B Polda Papua Barat yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sorong Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Arinyoto Setiawan, langsung melakukan pencegahan atau pembubaran paksa terhadap massa yang bertikai. Hingga saat ini, hingga siang ini, situasi di lokasi kejadian tepatnya di Jalan Sungai Maruni, kilometer 10 Kota Sorong, telah sepenuhnya dikuasai oleh aparat. Dan dapat kami laporkan di lokasi kejadian atau gedung yang dibakar, tempat hiburan malam yang dibakar, aparat kepolisian telah melakukan identifikasi awal dan seluruh jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Selebi Solo Kota Sorong untuk proses identifikasi dari tim Inafis Mabes Polri. Demikian, Levi. Baik, Chandri, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis bentrokan yang terjadi pada Senin malam? Siapa saja massa yang terlibat dalam bentrokan ini? Baik, Levi dan pemirsa, dapat kami sampaikan kronologis kejadian bentrok antara 2 kelompok massa. Dari wawancara kami dengan Kapolres Sorong Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Arinyoto Setiawan, menyebutkan bahwa kejadian ini berawal dari adanya perselisihan atau pertengkaran pada Sabtu malam atau malam minggu lalu di salah satu tempat hiburan malam atau bernama Double O, di mana kejadian itu akhirnya berlanjut hingga Senin malam tadi yang mengakibatkan 1 pemuda meninggal dunia dan merasa tidak menerima atas kematian atau meninggalnya rekan atau kerabat mereka. Kelompok pemuda dari salah satu suku di Sorong ini langsung bergerak dan menyerang atau melakukan penyerangan terhadap pelaku penyerangan yang diidentifikasi oleh pihak kepolisian Polres Sorong Kota. Mereka adalah para security tempat hiburan malam, dan di situ terjadi pembakaran atau penyerangan terhadap kelompok penyerang itu dan pembakaran tempat hiburan malam tersebut, Lofi. Baik, artinya ada 2 massa yang terlibat dalam bentrokan ini. Selain tadi Anda sebutkan ada pemicu bentrokan, begitu aksi balas dendam, apakah ada pemicu lain sehingga ini bentrokan ini bisa merusak dampak yang juga signifikan di sana? Untuk sementara pihak dari data kepolisian masih menyebutkan atau identifikasi awal menyebutkan bahwa kejadian itu dipicu oleh aksi balas dendam saja, Lofi. Namun pihak kepolisian hingga saat ini telah melakukan langkah-langkah dengan berkoordinasi bersama dengan para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat dari kedua belah pihak yang bertikai agar kejadian ini tidak meluas. Demikian, Lofi. Baik, Chandri, hingga kini ada berapa saksi yang diperiksa? Baik, Lofi, hingga saat ini pihak kepolisian Polres Sorong Kota masih melakukan penyelidikan dan pernyataan Kapolres Sorong Kota tadi bahwa pihaknya masih baru melakukan fokus kepada penyelidikan terkait dengan pembakaran dan meninggalnya salah satu pemuda, di mana dalam kejadian ini total berjumlah 18 orang. Pihak kepolisian akan segera melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap dalang atau pelaku utama dari kejadian ini. Demikian, Levi. Ada berapa dugaan pelaku yang terlibat, Chandri? Hingga saat ini dari pihak kepolisian belum memperjelas atau mengarah kepada berapa pelaku, namun pihak kepolisian telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan dan pihak kepolisian berharap dalam waktu dekat para pelaku segera
diangkat. Demikian, David. Baik, untuk kondisi saat ini, apakah di wilayah lokasi kejadian, di wilayah sekitar lokasi kejadian ini masih dijaga ketat tim kepolisian? Baik, Lofi, hingga siang ini waktu Indonesia Timur, tepatnya pukul 11 waktu Indonesia Timur, aparat kepolisian bersiaga penuh mulai dari jajaran Polres Sorong Kota, Brimorden di Polda Papua Barat, dibantu oleh aparat TNI telah melakukan penyekatan di beberapa titik yang dianggap rawan. Salah satunya di daerah lokasi kejadian di Jalan Sungai Maroni, di mana pada jalur depan masuk di dalam kompleks Jupiter atau Jalan Sungai Maroni ini telah disiagakan sejumlah aparat Brimob dan Polres Sorong Kota juga dibantu TNI. Demikian, Mas. Baik, Chandri, untuk identitas dari korban dilaporkan ada 18 orang meninggal dunia. Apakah memang sebagian ini merupakan karyawan dari tempat hiburan malam yang juga menjadi dampak yang serius aksi pembakaran yang terjadi? Baik, Lofi, untuk identitas para korban, pihak kepolisian sampai saat ini belum menemukan atau mendapatkan data lengkap para korban. Pihak kepolisian masih menyelidiki nama-nama korban dan mereka berharap pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera melaporkan ke Polres Sorong Kota. Dan juga rencananya hari ini Kapolda Papua Barat bersama tim Dokes Polda Papua Barat akan tiba di Kota Sorong. Dan baru saja dilakukan pengecekan awal oleh Irwasda Polda Papua Barat, Komisaris Besar Gotthard Martin Sendra untuk memantau lokasi ini. Dan rencananya seluruh korban akan diidentifikasi di Rumah Sakit Selebi Selu Kota Sorong oleh tim Dokes Polda Papua Barat. Demikian, Lofi. Baik, kalau untuk identitas dari pelaku sendiri merupakan warga mana? Baik, Lofi, pelaku yang melakukan penyerangan dan pembakaran, pihak kepolisian belum memberikan data rinci dari pihak mana. Namun dari data awal yang kami dapatkan, kedua kubu yang bertikai dan sesuai dengan pernyataan Kapolres Sorong Kota, AKBP Harinyoto Setiawan, bahwa kelompok yang bertikai dua kubu ini adalah kelompok perantauan yang berada di Kota Sorong. Demikian, Lofi. Baik, bagaimana kondisi masyarakat di sekitar lokasi ini? Apakah memang mereka masih dilarang untuk beraktivitas? Bagaimana kondisi saat ini, Chandri? Baik, Lofi, pasca kejadian aktivitas masyarakat sudah berangsur normal dan saat ini di lokasi kejadian aktivitas masyarakat berjalan seperti biasa. Aparat keamanan terus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi dengan keadaan yang baru saja terjadi di lokasi kejadian. Demikian, Lofi. Baik, ya, artinya memang kondisinya pasca bentrokan ini berangsur normal, masyarakat juga sudah beraktivitas seperti biasa. Terima kasih, Chandri, atas laporannya pasca bentrokan yang terjadi di Sorong, Papua Barat. Pemirsa, bentrok antar kelompok warga di Sorong, Papua Barat mengakibatkan setidaknya 18 orang meninggal dunia dalam kerusuhan. Sebuah tempat hiburan malam ludes terbakar. Inilah bentrokan antar kelompok warga di Kota Sorong, Papua Barat Senin malam kemarin. Kedua kubu saling serang menggunakan senjata tajam dan lemparan batu. Tak hanya itu, akibat bentrokan, sejumlah kendaraan hangus dibakar. Bahkan tempat hiburan malam di Kota Sorong tak luput dari aksi pembakaran. Personel polisi yang diturunkan membubarkan bentrokan tak luput dari serangan. Sejumlah mobil polisi rusak jadi korban keberingasan. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan massa. Pasca bentrokan, tempat hiburan malam di Kota Sorong ditutup sementara. Petugas memasang garis polisi untuk mencegah mereka yang tak berkepentingan. Para karyawan untuk sementara tak bisa bekerja dan menunggu di sekitaran lokasi tempat hiburan malam. Sudah ada 15 orang teman kita yang belum ada kabar. Oh gitu ya. Yang itu siapa-siapa saja? LC ya? Tidak ada LC, kayaknya semua sudah di ini. Cuman tadi ada satu LC yang belum ada kabar dia.
Oh, jadi 15 orang ya di dalam ya? Sekitar 15 orang. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi ditemukan setidaknya 11 jenazah di lokasi tempat hiburan malam yang dibakar massa. Setelah dari tim pemadam ya, dari pemadam kebakaran dari Kota Sorong melakukan pemadaman, memang kondisi masih padam, kita belum bisa masuk. Setelah dipadamkan mereka melihat dalam satu ruangan ada yang baru diketahui ya, ini belum pasti. Ini kemudian ada 11 jenazah dalam satu kebakaran ya? Iya, dibakar dan dibakar di bawah. Untuk mencegah aksi bentrokan terulang, personel gabungan TNI Polri disiagakan berjaga di lokasi bentrokan. Dari Sorong, Papua Barat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Polisi masih mendalami kasus bentrokan antara warga di Sorong, Papua Barat. Evakuasi jenazah korban masih terus dilakukan petugas, dan berikut pernyataan Kapolresta Sorong. Jam 4 pagi itu ada kejadian diawali dari kesalahpahaman antara pengunjung kemudian dengan keamanan di kesalahpahaman, kemudian di dalam berlanjut sudah ada kesalahpahaman kemudian keluar yang bertiga memang dua kelompok ini sama-sama dari Maluku. Setelah dari tim pemadam ya, dari pemadam kebakaran dari Kota Sorong melakukan pemadaman, kondisi masih padam, kita belum bisa masuk. Setelah dipadamkan mereka melihat dalam satu ruangan ada yang baru diketahui ya, ini belum pasti. Ini kemudian ada 11 jenazah dalam satu kebakaran ya? Iya, dibakar dan dibakar di bawah. Memang kita sudah awal kita evakuasi, sudah kita lakukan evakuasi dari pengunjung, kemudian juga pekerja di situ, sudah kita evakuasi semuanya dan mereka menyatakan sudah clear, artinya sudah keluar semua. Sehingga kita waktu itu sudah kita tinggalkan, memang kondisi mulai terbakar, api mulai besar, kita pastikan ini tidak ada orang lagi di dalam. Namun tadi pagi ya kita melaksanakan pemadaman karena ditemukan di dalam satu ruangan. Bentrokan antar kelompok warga di Kota Sorong, Papua Barat terjadi pada Senin malam. Dilaporkan 18 orang meninggal dunia. Kedua kubu saling serang menggunakan senjata tajam dan lemparan batu. Tak hanya itu, akibat bentrokan, sejumlah kendaraan hangus dibakar. Dalam peristiwa ini, bahkan tempat hiburan malam di Kota Sorong, Papua tak luput dari aksi pembakaran. Personil polisi yang diturunkan membubarkan bentrokan tak luput juga dari serangan. Sejumlah mobil polisi rusak jadi korban keberingasan massa. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan massa. Pasca bentrokan, tempat hiburan malam di Kota Sorong ditutup sementara. Polisi memasang garis polisi untuk mencegah mereka yang tak berkepentingan masuk. Para karyawan tak bisa bekerja dan menunggu di sekitar lokasi tempat hiburan malam. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi ditemukan setidaknya ada 18 orang jenazah di lokasi tempat hiburan malam yang dibakar massa. Salah itu udah kapan di Facebook ya? Roti piring. Oh iya.
Untuk mencegah aksi bentrokan terulang, personil gabungan TNI Polri disiagakan berjaga di lokasi bentrokan. Pemirsa, dilaporkan ada 18 orang meninggal dunia akibat bentrokan yang terjadi pada Senin malam. Dilaporkan bahwa situasi saat ini pasca bentrokan di wilayah Sorong, Papua sudah berangsur normal. Masyarakat sudah juga beraktivitas dengan normal dan juga masih dijaga ketat tim kepolisian. Kronologis kejadian pada Senin malam, diketahui ada 2 massa yang terlibat bentrokan yang terjadi dipicu aksi balas dendam. Sebelumnya ada penyerangan dari satu kelompok pemuda terhadap kelompok lain. Kemudian pasca bentrokan atau dampak yang dilaporkan ada tempat hiburan malam yang dibakar massa. Di lokasi kejadian ditemukan ada 11 jenazah. Rata-rata dari korban bentrokan ini merupakan pekerja hiburan malam. Dan pemirsa, usai jeda kami akan update kembali pasca bentrokan yang terjadi di Sorong, Papua Barat. Tetap di Breaking News.